kembali yang mendengarkan Smart Morning Post dari Radio Smart FM, part of KG Radio Network. Smart listeners, ketika bicara Kolintang, tentunya kita akan ingat dengan Sulawesi Utara ya, daerah asal Kolintang itu sendiri. Nah, sebenarnya pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan Kolintang alat musik pasangan Minahasa dan juga eksistensinya juga terhadap tantangan zaman saat ini ya. Pagi hari ini Smart Listeners, kita sudah bersama dengan Pak Beni Pinontoan, Direktur Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, salam sehat untuk para pendengar Smart FM. Semoga semua ada baik-baik. Sehat ya? Ya, sehat-sehat. Ya, Pak Denny, kita langsung saja kalau begitu di awal ini bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada Smart Listeners terkait dengan asal-usul nama dan sejarah dari Kolintang itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi dari catatan yang sudah terpublikasi dan bisa diakses oleh pembaca kita hari ini, terutama catatan dari para sendling Belanda di abad 19, saya menemukan antara lain apa yang dicatat oleh Johann Friedrich Riedel dalam sebuah laporannya pada NZG di Rotterdam, yang menyebutkan bahwa pada tahun 1831, ketika mereka pertama kali menuju ke pegunungan Minahasa dari Manado, tentu dia bersama dengan Johann Gottlieb Swartz dan Residen Manado, 10 hari dari tanggal 12 Juni 1831 mereka ke pegunungan dan tiba di satu tempat, Sonder, dan mereka melihat ada sebuah pesta atau ritual foso, yang di dalam foso itu rupanya dalam rangka mengucapkan syukur kepada yang ilahi selesai panen. Dan di situ Riedel Swartz melihat bahwa ada tari-tarian yang diiringi oleh sebuah alat musik yang dia catat. Alat musik itu oleh orang-orang di situ menyebutnya kolintang. Nah, tapi yang menarik dari catatan Riedel ini bahwa kolintang yang dimainkan waktu itu pada suatu malam di tahun 1831, kolintang logam. Jadi dia sejenis gong. Ada 3 gong yang dimainkan oleh masyarakat waktu itu. Lalu Grafland, seorang sendling juga, yang datang ke Minahasa pada tahun 1850-an, juga menemukan di banyak negeri di Minahasa waktu itu, orang-orang berpesta di malam hari, bersukaria dan sebagainya, dengan bernyanyi sampai larut malam, dan diiringi oleh musik yang juga disebut kolintang oleh orang-orang itu. Riedel mengatakan bahwa alat musik kolintang ini menghasilkan bunyi yang menurut pendengaran dia sebagai seorang Eropa tidak enak didengar, karena bunyinya tang-tung tang-tung begitu. Dan kita bisa bayangkan seperti mungkin gong hari ini. Jadi dari 2 catatan ini, dan mungkin bisa ditemukan lagi catatan yang lain, bahwa yang tercatat di tahun-tahun itu 1831, 1850-an, atau katakanlah di abad 19, adalah alat musik dalam bentuk gong. Nah, tapi kan yang kita lihat hari ini adalah alat musik kolintang itu terbuat dari kayu. Nah, tapi nanti itu kemudian berkembang. Dan ini mirip dengan apa juga yang disebut di Filipina, kulintang, dalam bentuk gong, jadi logam. Nah, dan kemudian karena itu menjadi bagian dari pesta-pesta orang Minahasa waktu itu, dan pesta dalam pengertian ritual, maka hari ini kita berjumpa dengan orang-orang Minahasa yang punya marga seperti Kumolontang, Lintang, dan lain sebagainya. Yang dalam catatan juga JALDT Swartz dalam bukunya Tonte Boase Texten menuliskan bahwa itu antara lain dikaitkan dengan
kolintang tadi. Nah, dari segi asal-usul katanya itu rupanya diambil dari bunyi yang dikeluarkan, bunyi yang dihasilkan. Ting tang, ting tang, ting tang. Kemudian disebut bintang. Itu dari segi etimologinya, tapi kemudian orang coba mengembangkannya dan menjadi itu kemudian menjadi alat nama alat musik. Tapi bahwa hampir semua jenis bunyi-bunyian, termasuk yang kalau mungkin kita pernah juga tahu, namanya tetengkoren, atau bunyi-bunyian yang dihasilkan dari orang misalnya mengetuk, entah dia kayu atau sebagainya, itu disebut dengan apa? Tingtang tadi, kulintang, begitu. Jadi itu nama generik sebenarnya, tapi kemudian akhirnya itu digunakan untuk alat musik yang kita kenal sekarang namanya kolintang itu. Demikian untuk sejarah dan kira-kira seputar nama dari alat musik kolintang ini. Nah, dari perkembangannya sendiri Pak, dari waktu ke waktu, karena yang di awal kan itu gong logam, sampai kemudian yang kita lihat hari ini sangat berbeda begitu. Pak Denny sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi di abad 19, ketika para sendeling gencar sekali melakukan kristenisasi, ternyata salah satu yang agak tidak disukai oleh para sendeling ini adalah alat musik kolintang ini. Nah, karena identik sekali dengan ritual-ritual. Sehingga catatan yang saya peroleh bahwa ada sekian lama alat musik kolintang ini tidak lagi digunakan umum dan mungkin hanya digunakan di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh para sendeling. Karena dia khusus digunakan untuk mengiringi orang menari atau orang melakukan ritual. Nah, sehingga katanya dari informasi yang saya dapat bahwa nanti di tahun 1939 oleh seorang tokoh kulintang yang dikenal luas hingga hari ini namanya Nelwan Katuuk di Tonsea mengembangkan kembali alat musik ini, tapi sudah dalam bentuk kayu. Tapi seorang Remi Silado, Yapi Tambayong, sastrawan dan dia dikenal luas sebagai orang yang banyak sekali menulis sastra dan juga sejarah. Dalam sebuah bukunya dia mengatakan bahwa ketika dia datang ke Minahasa di tahun-tahun ya 60, dia masih melihat apa yang dia sebut alat musik kolintang asli, yaitu yang gong tadi itu. Jadi perubahannya saya kira karena juga perkembangan zaman ya. Sehingga ketika kita hari ini melihat alat musik kolintang itu dalam bentuk yang sudah seperti sekarang, sudah kompleks, rumit sekali, itu bagian dari mengembangkan dari segi nadanya, kan dari segi praktisnya untuk digunakan, dan tentu dari segi keindahan suara yang dihasilkan dari musik ini yang kemudian sudah menurut para ahli musik sudah memenuhi unsur nada-nada modern dibandingkan dengan alat musik kolintang purba itu yang mungkin masih 3 nada atau 4 nada. Kira-kira begitu. Ya, ini untuk alat musik kolintang sendiri yang saat ini bahan dasarnya dari kayu, biasanya kayu apa Pak yang digunakan? Ya, saya lupa namanya, tapi itu sudah dikembangkan di Tonsea, dan karena di sana termasuk yang apa ya, yang giat sekali mengembangkan itu, termasuk juga di Tomohon ada, tapi kemudian mereka mengembangkan satu jenis kayu, dan itu sudah dibudidaya. Dan catatan juga yang peroleh dari ketika menulis tentang kolintang ini di kelum.com lalu, saya menemukan bahwa ternyata tidak hanya satu jenis kayu yang kemudian yang dipakai untuk membuat alat musik ini. Tapi ada eksperimen-eksperimen berkali-kali dan kemudian begitulah orang mengembangkan teknologi musiknya, yaitu dengan mencoba jenis-jenis kayu tertentu. Tapi di catatan Contemporary Texture itu juga disebutkan ada kayu bernama kumulintang. Nah, apakah kayu itu juga yang digunakan untuk musik kolintang
kemudian dalam wujud dia sudah kayu. Tapi menarik kalau kita kemudian kan biasa ada nama lokal untuk kayu, jenis-jenis kayu itu, tapi kita mungkin harus menemukan nama ilmiahnya, nama Latin, sehingga itu kemudian dapat dilihat bagaimana apakah dia endemik di sini atau bagaimana dan sebagainya. Tapi bahwa saya pernah ada diskusi dengan para seniman memang, saya ini hanya membuat sejarah dan lain sebagainya, bahwa untuk menentukan jenis kayu yang cocok itu ada sebuah proses dan itu tentu membutuhkan keahlian dari para pembuat. Jadi ada yang memang yang memainkan, dia ahli di situ, ada yang apa ya, dia kemudian mengembangkan musiknya, tapi memang ada ahli membuat alat musik kolintang ini yang punya apa ya, punya ini ya, dia punya kemampuan memilih jenis kayunya sudah pasti sudah ada, tapi bagaimana kemudian balok-balok itu dibuat menjadi alat musik yang mengeluarkan nada-nada yang indah seperti itu. Baik ya. Untuk saat ini sendiri terkait kolintang ini kan biasanya kalau kita dengar satu dengan yang lain tuh nada-nadanya suka beda, Pak. Itu ada berapa jenis kolintang sih saat ini? Ya, saya kira karena saya bukan praktisi kolintang, jadi saya juga pernah berdiskusi dengan memang dia seniman kolintang dan apa ya, terus berkembang alat musik itu sendiri, termasuk ketika kalau kita lihat kan orang-orang yang memainkan itu di panggung atau di mana saja itu sudah ada berapa kotak itu yang di situ kemudian, tapi ada juga yang lebih rumit lagi, ada yang lebih sederhana, bahkan catatan yang saya peroleh bahwa Nilwan Katuk ini awal mulanya di tahun-tahun itu bahkan sangat sederhana dalam bentuk kayu, tapi karena dia untuk dikembangkan terus, bahkan mungkin mengikuti perkembangan zaman, di mana orang kemudian akan menampilkannya dalam sebuah bentuk konser di gedung yang besar atau konser yang mungkin yang lebih mega, lebih besar itu, maka yang kita saksikan bahwa itu ada banyak sekali kolintang yang ditampilkan. Dan di beberapa tempat yang ada di Minahasa hari ini, saya lihat itu standar yang ada bahwa orang itu yang main. Tapi seniman kolintang ini kemudian terus mengembangkan. Bahkan yang terakhir itu konser digital, jadi virtual, tidak dalam bentuk langsung karena ya pandemi, dan luar biasa sekali karena kemampuan para seniman yang dibantu oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang teknologi bisa menggabungkan itu antara teknologi musik tradisional dengan teknologi digital. Dan itu luar biasa sekali. Dan mungkin bisa kita cek di YouTube, itu ada bagaimana para seniman ini memainkan musik kolintang dengan secara virtual. Itu perkembangan mutakhir juga. Tapi sebenarnya ketika berbicara kolintang begitu ya, jenis lagu atau musik yang bisa dimainkan dengan alat kolintang ini tentunya beragam atau hanya terbatas pada lagu-lagu tradisional saja misalnya, Pak? Ya, jadi di koran-koran berbahasa Belanda di tahun 1930-an, 1940-an menampilkan iklan konser musik kolintang juga dengan jenis-jenis musik yang lain. Dan rupanya karena itu di masa itu juga sampai ke Belanda, di Jawa terutama sudah disebut kolintang, dan di gambarnya tampilkan memang alat musik kolintang. Dan rupanya lagu-lagu yang kemudian pas atau cocok untuk diiringi oleh musik kolintang ini tidak hanya musik tradisional, tidak hanya lagu tradisional. Kalau kita sekarang kan dengar misalnya orang menyanyi dalam bahasa Minahasa, tapi itu bisa dikreasi ternyata hingga kemudian seperti musik bambu juga ada orang yang menyanyikan lagu-lagu populer, dengan bahasa Indonesia kah, bahasa Melayu atau bahasa setempat, tapi populer.
Dan saya kira itu yang hebatnya dari kerja-kerja para seniman di dalam bidang musik kulintang ini, bagaimana kemudian satu alat musik yang dari zaman purba itu, yang kemudian berkembang jadi alat musik tradisional, tapi dapat mengikuti perkembangan zaman dalam hal apa ya, seni musik. Dan ternyata bisa kan kita lihat orang-orang rekaman-rekaman kulintang itu bisa dipakai untuk mengiringi lagu-lagu yang dari klasik Eropa bisa ternyata hingga populer modern hari ini. Kan luar biasa sekali. Tentu itu ada upaya terus dari para seniman kulintang untuk mengembangkan sehingga bagaimana dia bisa terus dapat beradaptasi dengan perkembangan musik. Mungkin ya tentu ini juga jadi satu tantangan bagi generasi milenial hari ini ya, untuk bagaimana kemudian alat musik tradisional ini yang disebut tradisional, ada khas Sulawesi Utara itu bisa terus dikembangkan sehingga kemudian dia dapat apa ya, dapat terus hidup pun di dunia digital. Kan kalau selama ini kan kita misalnya mendengar apa ya yang menjadi tren anak muda K-pop misalnya, atau kalau yang sebelumnya itu rap dan lain sebagainya. Kebanyakan itu kan basisnya memang tradisional. Nah, bagaimana kalau kemudian kulintang juga itu dapat dikembangkan sampai dia bisa menembus dunia global. Dan rupanya ada upaya dari apa ya, satu organisasi yang Pingkan namanya, Pingkan ya mungkin ya, yang berusaha untuk mengembangkan ini dan kawan Nua yang di Jakarta dan tentu seniman-seniman Minahasa itu eh, bagaimana kemudian kulintang ini dapat diakui oleh UNESCO. Dan persoalan yang saya ikuti dalam diskusi-diskusi dengan para praktisi dan seniman musik kulintang itu masih bersoal dengan bahwa Filipina juga punya alat musik Iya. bernama kulintang. Meskipun tidak sama karena tetap di sana mempertahankan yang gong itu. Tapi saya mengatakan bahwa dalam rangka itu maka yang paling kita perlukan adalah sejarahnya dan kemudian konsep kita tentang apa yang disebut musik tradisi atau seni musik tradisi itu. Yang pun entah nama atau entah jenis musik yang hampir mirip, tapi dia menjadi khas Minahasa Sulawesi Utara karena dia sudah berkembang bersama-sama dengan kebudayaan orang Minahasa atau orang Sulawesi Utara. Nah, bagaimana itu dilakukan? Ya tentu tadi adalah bagaimana kemudian dia terus diberi identitas Minahasa, entah apa namanya yang terus dipertahankan, dikembangkan, lagu-lagu yang kemudian dipakai dan bagaimana itu tetap melekat. Artinya kulintang adalah alat musik dari Sulawesi Utara atau kulintang adalah kekayaan seni dari Minahasa Sulawesi Utara. Itu harus dipertahankan. Baik, ya. Pada ini kita masih punya satu sesi lagi untuk dialog pagi hari ini di Smart Morning Post. Smart Listeners, kami mengambil dialog bagi Smart Morning Post. Pagi ini, Smart Listeners, kami mengambil tema Kolintang alat musik khas tanah Minahasa. Kami masih bersama dengan Pak Denny Pinontoan, Direktur Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur. Baik Pak Denny, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Kita tahu bersama ya, Kolintang ini kan mendunia. Tapi kemudian di daerahnya sendiri, terutama bagi anak-anak muda sendiri, Pak Denny melihat seperti apa? Ya, memang ada, saya kira ini persoalan khas di mana-mana. Seiring perkembangan zaman, maka kemudian apa yang dianggap atau disebut tradisional, tradisi itu cenderung ditinggalkan karena kemudian mungkin ingin menerima atau ingin mengikuti tren. Memang ada persoalan saya kira kaitan dengan itu, tapi ada pihak-pihak tertentu yang independen dari pemerintah yang mengembangkan itu, misalnya di Tompaso, Pak Denny Mamoto ya, di sana berusaha untuk terus mempromosikan, mengembangkan itu, dan juga baik Tou Kawanua di Jakarta yang terus mengembangkan itu. Tapi yang memang soal adalah masyarakat itu sendiri.
tentu kita tidak dalam rangka mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi bagaimana kemudian kolintang itu menjadi alat musik rakyat lagi. Nah, karena saya mendengar cerita misalnya di Motoling, Minahasa Selatan sana, di tahun 50-an, 60-an, ini contoh saja, bahwa di sana baik tari Kawasaran, kemudian Maengket, juga grup musik kolintang, grup musik bambu itu berkembang di tahun-tahun itu. Bayangkan, jadi dia agak jeda karena Permesta 57 sampai 60-an. Tapi pun kata orang-orang Motoling, saya memang kebetulan berasal dari sana, mengatakan bahwa pun di masa Permesta yang begitu menegangkan, orang-orang masih hampir setiap malam setelah mereka kerja di kebun, ada grup-grup itu. Maengket, tadi kolintang, kawasaran, musik bambu. Itu di sebuah kota kecil sekarang, tapi ya kalau dulu kan mungkin dia masih negeri. Tapi saya kira itu juga umum di banyak tempat di Minahasa. Saya pernah tinggal di Kawangkoan, memang leluhur dari sana, tahun pertengahan 80-an. Hampir setiap malam mendengar ada, bukan dari tape recorder, tapi memang ada kelompok-kelompok itu. Jadi saya mau mengatakan di sini bahwa upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki minat dengan ini atau punya keinginan kuat untuk mengembangkan ini adalah bagaimana kita berusaha mengembangkan perspektif ke masyarakat bahwa musik kolintang itu adalah seni rakyat. Nah, ketika dia menjadi seni rakyat, maka dia akan berkembang sendiri. Kita akan temukan di kampung-kampung. Ya, sekarang kan lalu kan pemerintah segera juga menggalakkan itu ya. Hampir setiap sekolah ada alat-alat musik kolintang dan berharap bahwa dari sekolah-sekolah ini akan muncul grup-grup musik kolintang. Tapi saya kira persoalannya juga misalnya ketika alat sudah tersedia, siapa yang akan melatih? Atau ketika sudah ada pelatih, peminatnya bagaimana? Nah, tapi saya kira meskipun ini alat musik yang khas ya, tentu dia berbeda dengan yang modern, keyboard dan sebagainya, orang lebih band, anak muda lebih tren. Tapi tren sekarang adalah justru semakin peradaban semakin mutakhir, kerinduan orang pada yang berbunyi tradisi, pada hal yang bernuansa tradisi itu meningkat justru. Jadi tinggal bagaimana minat itu, tren itu didorong oleh antara lain adalah kebijakan pemerintah. Kita punya dinas pendidikan dan kebudayaan atau punya dinas pariwisata yang harus berperan untuk bagaimana kemudian sudah pemerintah kan punya dua hal, anggaran dan regulasi. Tapi bagaimana itu kemudian dikembalikan sebagai seni rakyat, seni musik rakyat adalah dorongan motivasi atau dalam bentuk edukasi, kampanye-kampanye, dan kemudian bagaimana musik kolintang ini jadikan lagi tren di kalangan anak muda atau semua orang di Minahasa. Itu kerja dari para praktisi seniman, kan begitu, dan pihak-pihak yang memiliki concern di bidang itu. Jadi ada kerjasama, termasuk juga agama gereja dalam hal ini. Misalnya bagaimana kolintang itu digunakan di dalam gedung gereja antara lain, dan saya kira ada itu gereja-gereja itu untuk menjadi bagian dari liturgi. Itu semua bagian atau upaya untuk bagaimana mengembalikan kolintang itu sebagai seni musik rakyat. Bukan hanya tradisi, ya, rakyat. Sehingga dalam rangka dia juga menunjang pariwisata misalnya. Iya, pemerintah sudah atau pihak-pihak swasta yang berkecimpung di bidang itu bekerja sama dengan para seniman yang punya grup musik kolintang dan sebagainya, kemudian antara lain dalam promosinya dan lain sebagainya. Tapi bahwa wisatawan entah domestik atau dia dari luar negeri datang sudah tahu kemana dia, misalnya begitu.
Dan semua itu saya kira kalau dilakukan secara apa ya, secara komparatif, kerjasama yang baik antara semua pihak, saya kira dia akan kembali menjadi seni musik rakyat Minahasa atau Sulawesi Utara pada umumnya. Baik, ya. Pak Denny mungkin terakhir yang apa kemudian tadi sempat dikatakan kan perspektif orang muda yang harus diubah begitu ya, untuk kemudian melihat bisa menjadikan kolintang ini sebagai seni rakyat begitu ya. Anda sendiri melihatnya apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang muda untuk kembali kepada akarnya? Ya, saya kira tren sekarang, jadi yang kita sebut sebagai generasi milenial, termasuk di Minahasa, adalah tren justru kerinduan kepada yang disebut tradisi. Bukan lagi yang masa lalu, tapi orang-orang dalam rangka ingin dia mengatakan bahwa saya adalah generasi milenial Minahasa. Maka apa tanda bahwa Anda generasi milenial Minahasa? Saya punya pengetahuan tentang entah Maengket, tentang Kolintang, tentang kawasan dan lain sebagainya. Oh iya, saya juga punya keterampilan. Dan itu yang terjadi. Kita lihat misalnya dalam hal ini ya, karena rupanya dalam hal progresnya itu berbeda antara kawasaran, seni tari itu, tradisi juga, dengan kolintang. Lebih maju itu kawasaran. Di mana-mana kelompok grup-grup kawasaran itu bertumbuh. Tapi kolintang tidak seperti itu kan. Nah, saya punya pendapat tentang itu. Dalam hal kawasaran, karena ada pelopor-pelopornya, ada pionir-pionirnya, ada orang-orang yang memiliki minat yang luar biasa untuk mengembangkan itu sampai ke kampung-kampung, wanua-wanua, roong-roong, membentuk kelompok-kelompok di itu. Itu saya punya teman itu. Berbeda dengan kolintang, ini juga mungkin kritik karena kemudian akhirnya kolintang itu diletakkan pada seni elit begitu, atau ya seni musik elit. Jadi kan kita kemudian hanya menampilkan orang-orang yang katanya praktisi atau seniman musik kolintang, hanya berapa orang itu. Tapi kalau kawasaran, kalau dibandingkan kawasaran, kita menemukan grup-grup kawasaran itu yang banyak sekali. Berbeda dengan kolintang. Orang mungkin akan mengatakan, mungkin dari segi ongkos alatnya, saya kira enggak berbeda. Kawasaran juga dia punya anggaran kan untuk itu. Jadi saya kira itu yang terjadi. Butuh orang-orang yang menjadi pelopor untuk itu, untuk kemudian bersama-sama dengan anak muda. Pada anak-anak muda ini saya kira sudah ada minat itu. Tinggal bagaimana itu dikembangkan. Demikian. Pelopornya yang kita butuhkan begitu ya. Baiklah. Ya. Terima kasih banyak Pak Denny Pinontoan, Direktur Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur untuk waktu dan kesediaannya berbagi pagi hari ini bersama Smart Listeners. Kita harapkan yang pasti ada manfaat dari perbincangan kita pagi ini ya Pak ya. Sehat-sehat dan sukses selalu Pak Denny. Selamat pagi. Ya, terima kasih Tabea, Pak Katuan, Pak Kalawiran.